Halo teman-teman, selamat datang di Bincang Bahari Video Podcast Series bersama saya Briska Friza. Dan saya Novia Arinda Pradisti. Kali ini kita akan mengenal laboratorium kualitas perairan secara lebih dekat. Mbak Novia, sesuai dengan namanya Laboratorium Kualitas Perairan. Kalau diartikan secara lebih luas, kualitas perairan itu sebenarnya apa sih, Mbak? Ya, kalau dalam istilah bahasa Inggris kan istilahnya water quality ya. Kalau di bahasa Indonesia kadang orang pakai istilah kualitas air dan kualitas perairan. Kalau air kan lebih ke objek atau bahan ujinya, sedangkan kalau kualitas perairan itu lebih ke areanya, wilayahnya. Jadi, kualitas air atau perairan itu sendiri adalah menjelaskan kesesuaian dari air atau perairan itu sendiri untuk penggunaan dan proses tertentu. Contohnya seperti kualitas air limbah atau kualitas air minum, dan juga kualitas perairan untuk kawasan konservasi laut atau kita juga tahu dengan istilah marine protected area. Nah, pada umumnya kualitas air atau perairan itu kan ada baku mutunya. Nah, itu juga beda jenis-jenis parameternya, dan juga beda nilai ambang batas, dan juga beda rentangnya. Itu tergantung dari jenis air atau perairan yang diuji. Jadi contohnya kalau di bidang kelautan itu di Indonesia ada beberapa jenis baku mutu. Contohnya baku mutu untuk perairan pelabuhan, lalu juga wisata bahari, dan juga budidaya, terus biota laut. Nah, biota lautnya itu sendiri dibagi-bagi juga berdasarkan ekosistemnya, yaitu mangrove, lamun, dan terumbu karang. Oke, berarti dalam suatu perairan itu dapat dikatakan terdiri dari beberapa jenis air, bisa jadi begitu ya Mbak ya? Kalau melihat tadi terminologinya air dan perairan itu berbeda. Ya. Nah, sekarang kalau mengkaji terkait dengan kualitas perairan, apakah pengukuran kualitas perairan itu perlu dilakukan secara berkala? Iya, perlu banget, Afri. Jadi, itu istilahnya pemantauan kualitas perairan atau disebut juga sebagai monitoring. Nah, monitoring itu sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data-data yang relevan, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi yang digunakan sebagai bahan rekomendasi atau bahan penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan polusi dan juga kerusakan lingkungan. Nah, setelah dilakukan monitoring secara berkala, perlu juga dilakukan asesmen kualitas perairan. Nah, ini lebih berfokus pada evaluasi dan pelaporan hasil. Jadi pada akhirnya nanti hasil dari pemantauan kualitas perairan itu akan disampaikan dalam beberapa bentuk. Contohnya indeks atau juga kelas-kelas tertentu atau kategori, dan juga bisa dianalisis secara multivariat seperti itu. Berarti disinilah peran dari laboratorium kualitas perairan itu ya Mbak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu Mbak, laboratorium kualitas perairan ini sudah beroperasi sejak kapan? Jadi laboratorium kualitas perairan itu sudah beroperasi sejak tahun 2006, dan LKP ya kita sebutnya ya, LKP itu merupakan bagian dari Laboratorium Riset Kelautan BROL. Dan pada saat itu, pada tahun 2006, LKP ini hanya menganalisis sampel dari internal BROL saja. Jadi untuk supporting kegiatan riset, LKP juga sudah menerima sampel dari eksternal BROL. Dapat dikatakan customer ataupun pelanggan dari LKP itu sudah ada internal, ada juga eksternal. Sekarang itu perbedaannya seperti apa Mbak? Sering berjalannya waktu, semakin banyak sampel-sampel dari pihak eksternal yang kami terima di LKP. Dan pada tahun lalu, di tahun 2020, bahkan 80% sampel kualitas perairan yang diterima oleh LKP itu berasal dari eksternal BROL. Dan itu ada beberapa jenis customer eksternal. Oke, pengguna eksternal itu lebih banyak dibanding pengguna internal. Ya, itu pengguna eksternalnya siapa aja Mbak? Ya, kalau pengguna eksternalnya itu banyak jenisnya ya. Jadi contohnya dari instansi pemerintah, daerah maupun pusat. Terus juga dari instansi yang non pemerintahan juga ada, lembaga swadaya masyarakat, lalu juga dari pelaku usaha, baik skala besar yaitu perusahaan, juga UMKM, lalu perguruan tinggi, dan juga masyarakat luas.
Oke, secara kalau umum. rumah sakit ada nggak sih Mbak? Ada beberapa sampel kami terima dari rumah sakit untuk mengecek air limbahnya apakah sudah bisa dikeluarkan ke lingkungan melalui IPAL yang mereka miliki. Oh oke, wah menarik nih. Mbak Novia, berarti untuk bisa meyakinkan customer eksternal nih agar datang terus mengujikan kualitas perairannya ke kita, LKP sendiri sudah terpercaya belum sih Mbak untuk melakukan uji kualitas air? Oh jelas sudah. Jadi di LKP sendiri sudah terakreditasi sejak tahun 2010, yaitu akreditasi ISO IC 17025 oleh Komite Akreditasi Nasional. Kalau begitu, saya sebagai customer dari eksternal nih Mbak, keuntungan yang saya dapatkan dengan terakreditasinya LKP itu apa? Oh, sebenarnya banyak banget keuntungan secara general ya menguji sampel di laboratorium yang sudah terakreditasi. Nah, diantaranya adalah adanya jaminan ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Jadi sampelnya itu akan kami jaga kerahasiaannya. Lalu juga ada jaminan keabsahan hasil melalui serangkaian prosedur quality assurance dan juga quality control. Dan alat yang kami miliki di LKP juga sudah terkalibrasi secara berkala dan dirawat dengan baik. Juga personil laboratorium memiliki kompetensi yang baik karena telah mengikuti berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi yang lain. Berarti juga istilahnya intervensi dari pihak customer sendiri juga itu bisa dihindari ya Mbak ya? Ya. Karena tadi sudah terakreditasi dan kayaknya akreditasinya ini juga cukup lumayan detail dan juga ketat. Berarti misalnya kayak saya punya limbah misalnya, saya sebagai pelaku usaha punya limbah, tiba-tiba limbah yang saya ingin keluarkan, saya bisa misalnya negosiasi ini sama LKP. Oh, nggak bisa. Bisa nggak limbah saya tahu nih limbah saya ini akan mencemarkan lingkungan, tapi saya bayar lebih deh gitu. Nggak bisa ya Mbak ya? Tapi pernah ada kasus kayak gitu nggak Mbak? Dulu pernah, tapi akhirnya karena kami tolak terus, jadi akhirnya capek juga. Jadi nggak lagi. Oke, mantap. Iya. Selain tadi sudah disebutkan limbah hasil produksi dari customer eksternal, dan juga tadi Mbak Novi kan sudah jelaskan kalau air itu banyak jenisnya. Nah, yang bisa diuji di LKP ini air yang seperti apa aja Mbak? Jadi ada 3 secara garis besar ya, yaitu air limbah, air laut, dan air permukaan. Air permukaan itu air apa Mbak? Jadi intinya air permukaan itu air tawar sampai air payau. Jadi ada 4 yang telah terakreditasi oleh ISO IC 17025 selain dari air laut dan air limbah, yaitu air sumur, air tambak, air sungai, dan air danau. Nah, pada intinya kalau air permukaan itu untuk air yang bersifat tawar hingga air payau, seperti itu. Oke, dari semua jenis air yang sudah tadi Mbak Novia sebutkan, kira-kira apa aja sih Mbak parameter yang ingin diukur? Kurang lebih di LKP itu bisa menguji 21 parameter. 21 parameter ini yang sudah terakreditasi tadi ya? Ya, sebagian sudah terakreditasi. Oh, baru sebagiannya? Iya. Oke. Apa saja itu Mbak parameternya? Kita hitung sama-sama ya, 21 Iya. ya. Oke. Oke, Hafal nggak Mbak? Nah, itu kita Oke, baik yang pertama. Ya, oke. Yang pertama itu pH, suhu, salinitas, turbiditas, konduktivitas, dissolved oxygen, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, total solid, total suspended solid, total dissolved solid, alkalitas total, amonia, nitrat, nitrit, ortofosfat, silika, klor bebas, sulfida, klorofil, dan minyak lemak. Wih, mantap. 21-nya hafal lagi nih Mbak Novia. Kalau saya disuruh ingat 5 pertama yang Mbak Novia sebutkan, saya nggak hafal tadi. Karena saya terlalu fokus membayangkan nih Mbak Novia hafal nggak ya 21, ternyata hafal. Nah Mbak, dari 21 tadi, metode pengujiannya seperti apa Mbak? Ya, jadi kalau metode pengujian yang digunakan di LKP itu sudah mengikuti standar internasional dan nasional, yaitu contohnya standar metode dari APHA dan juga SNI. Selain itu juga kami mengembangkan in-house method menggunakan referensi ilmiah. Mbak Novia, sekarang aku mau ajak Mbak Novia main berandai-andai nih. Mbak Novia dari LKP, saya dari pelanggan. Nah, hal apa saja yang harus saya siapkan untuk bisa melakukan pengujian kualitas perairan di LKP? Ya, pertanyaan yang bagus banget, Afri. Jadi, kalau sampel itu kadang-kadang bisa kami tolak juga dari LKP karena tidak sesuai. Nah, untuk mencegah hal tersebut, pengguna layanan atau customer yang baru mengujikan sampelnya di LKP harap menginformasikan hal-hal terkait jumlah sampelnya berapa, lalu juga parameter ujinya apa aja, dan juga bahan
atau jenis airnya apa, misalnya air limbah atau air laut, dan juga rencana pengambilan sampelnya itu kapan rencananya, karena itu nanti berpengaruh pada persiapan bahan-bahan laboratorium dan juga ketersediaan dari personilnya. Dan juga berdasarkan info tersebut yang sudah diberikan oleh customer, LKP nanti akan memberitahukan balik nih kemasan sampelnya untuk parameter yang ingin diujikan itu harus apa, misalnya harus botol gelas untuk minyak lemak atau harus plastik untuk silika, dan juga volume sampel yang minimum yang harus dibawa itu berapa sih, ataukah 1 liter cukup atau 500 ml nggak apa-apa, seperti itu. Selanjutnya juga kami akan memberitahukan preservasi sampel apabila diperlukan, misalnya harus didinginkan atau diasamkan. Dan juga waktu penerimaan sampelnya, kira-kira kami bisa terima sampelnya kapan. Contohnya untuk sampel BOD nih, hanya bisa diterima pada hari Rabu sampai hari Jumat. Wah, berarti cukup detail juga ya Mbak ya. Dan saya rasa juga mungkin nggak semua customer, apalagi customer baru akan mengetahuinya. Sebagai customer baru, saya akan mendapatkan informasi tersebut dari mana Mbak? Nah, untuk customer baru dan juga customer yang lama, nanti bisa menggunakan Simantap. Simantap itu kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Kualitas Perairan yang sudah beroperasi sejak 2020 yang dikembangkan oleh BROL. Oke, basisnya sudah internet ya Mbak ya, berarti seperti website gitu ya? Iya, betul, dalam bentuk website. Alamatnya bisa diakses di mana Mbak? Jadi alamat websitenya adalah bepom.litbang.kkp.go.id/simantap. Oke, kelebihannya apa sih Mbak? Ya, kelebihannya karena sudah berbentuk website, jadi dia lebih paperless. Formulir-formulir yang awalnya dalam bentuk cetak, sekarang sudah berubah menjadi bentuk online. Lalu juga customer juga bisa meregistrasi dan juga mendaftarkan sampelnya langsung melalui Simantap. Untuk personil laboratorium sendiri, segala macam aktivitas laboratorium selama pengujian itu bisa di-tracing melalui Simantap. Oke, berarti semuanya sudah dalam bentuk digital ya Mbak? Ya, dan juga untuk pembayarannya sekarang sudah cashless, jadi semua customer untuk pembayaran pembayaran pengujian kualitas perairan itu menggunakan transfer, jadi lebih accountable. Oh oke, berarti transparan juga ya, karena si pelanggannya langsung bisa melihat nih semua informasi terkait dari proses dia menguji kualitas perairan di LKP ini. Nah, ini juga salah satu bentuk dukungan juga dong berarti dari LKP untuk mendukung teknologi yang semakin sekarang ini kan semakin canggih banget ya. Berarti ibarat kata dengan satu genggaman di handphone aja dia udah bisa untuk melakukan proses-proses yang dulunya mungkin agak sedikit ribet ya. Gitu. Berarti kalau terkait harga nih Mbak, nih ngomong-ngomong tadi masalah yang harga yang akuntabel dan transparan, itu patokan harganya itu emang sudah ada peraturannya seperti apa Mbak? Ya, di Simantap itu sudah ada informasi harganya, jadi sekalian lihat-lihat websitenya bisa langsung tahu juga kira-kira biayanya berapa sih. Biaya pengujian kualitas perairan di LKP ini sudah sangat kompetitif dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015 yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi nggak ada biaya tambahan dari situ. Oke, berarti saya juga nggak bisa nyuap nih ya, karena suap apa nih kalau suap masih boleh. Ya misalnya saya mau Mbak ini dikerjakan biar cepat hasilnya bagus, saya tambahin deh duitnya gitu, nggak bisa ya, karena ini sudah merekam jejak digital itu ada ya gitu. Nah tadi sudah disebutkan terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang customer, kemudian juga harga, kemudian caranya bagaimana. Nah untuk waktu pengujiannya, kira-kira itu akan selesai dalam berapa hari? Apakah begitu ditransfer langsung jadi atau gimana Mbak? Oh iya, kita perlu waktu untuk analisisnya. Jadi maksimum 14 hari kerja. 14 hari kerja, berarti Sabtu Minggu nggak kehitung ya, dan tanggal merah juga nggak kehitung ya Mbak ya. Karena ini Simantap ini bentuknya sistem informasi berupa website, berarti siapa saja bisa menggunakannya ataupun juga membukanya selama dia terhubung dengan internet. Semisal nih Mbak, saya adalah orang Makassar, ingin menguji kualitas air ke LKP yang ada di Bali. Memungkinkan nggak sih Mbak saya tanpa datang langsung, hanya mengirimkan sampel saja? Iya, sangat mungkin, tapi tergantung parameter ujinya. Dan ini kami sudah menerima sampel seperti ini sebelumnya, dan so far sih oke-oke aja. Jadi Afrizal di Makassar bisa sambil rebahan isi Simantap, lalu nanti paket sampel kualitas airnya dikirim menggunakan paket.
Nah itu bisa banget. Oke. Dan nanti kan hasilnya kan bisa cek langsung di Simantap, jadi nggak usah datang juga nggak apa-apa. Jadi kalau udah 14 hari nih misalnya buka Simantap, oh hasilnya udah keluar, udah jadi selesai. Asal sudah bayar nggak masalah. Dan tapi untuk biaya pengiriman sampelnya itu ditanggung oleh customer ya. Oh gitu. Berarti ini kayak belanja online ya Mbak ya? Iya betul. Ya, mungkin bulan depan kali aja LKP ada bebas ongkir gitu Mbak. Oke. Kan tadi kita sudah ngomongin terkait layanan pengujian kualitas air, semuanya tentang air. Kira-kira dari laboratorium kualitas perairan sendiri, ada jenis pelayanan publik lain yang disediakan nggak sih Mbak? Iya, tentu ada. Jadi kalau masih berhubungan dengan kualitas air, layanannya itu diantara lain tentang pengambilan sampel kualitas air dan juga penyewaan alat pengukuran untuk diukur di lapangan. Nah ini bisa dilakukan karena sudah ada di PNBP. Namun untuk layanan ini ada operator alat yang akan mengoperasikan alat-alat pengambilan sampel dan juga alat pengukuran. Jadi nanti akan dikenakan biaya sesuai standar biaya masukan sesuai tahun berjalan. Ada jenis pelayanan publik lainnya selain yang sudah disebutkan barusan? Iya ada, yaitu penggunaan fasilitas laboratorium untuk kegiatan riset baik internal maupun eksternal bro. Biasanya menggunakan fasilitas ini adalah mahasiswa S1 sampai S3 dan juga peneliti yang sudah bekerja sama dengan KKP. Nah kalau di internal bro sendiri, laboratorium kualitas perairan ini juga sudah menjadi host ya istilahnya untuk berbagai kegiatan riset yang tidak berkaitan langsung dengan kualitas perairan. Oke. Yaitu contohnya riset karbon biru di mangrove dan lamun, dan juga riset pengasaman laut di terumbu karang. Selaku Kepala Laboratorium Kualitas Perairan, Mbak Novi memiliki harapan apa nih Mbak terkait dengan LKP ke depannya? Ya, jadi secara garis besar harapan saya ada 3 nih. Oke, 3. Jadi pertama saya berharap bahwa LKP dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas dari pengujian. Oke, yang kedua apa Mbak? Ya, untuk harapan kedua yaitu memperoleh dukungan untuk peningkatan kapasitas pengujian dan layanan laboratorium secara umum. Dan juga yang terakhir, yang ketiga, saya berharap LKP dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi BROL dan masyarakat luas. Saya tambahkan satu harapan dari saya Mbak Novi. Boleh. Jadi saya berharap semoga nanti tim manajerial dari Laboratorium Kualitas Perairan dapat selalu sehat sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada para pelanggannya, dan tentunya para pelanggan juga makin banyak berdatangan supaya PNBP-nya juga makin banyak. Gitu. Biar kita sama-sama makmur gitu kan. Makmurkan negara. Iya, memakmurkan negara. Amin. Baik. Demikian saudara, series kali ini saya Rizka Friza Dan saya Novia Arunda Pradisni. pamit undur diri, sampai jumpa dalam series berikutnya.